Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Mursalina dan teman saya Lilis Mariani. Kami akan menjelaskan model transportasi dengan metode North, West Corner, and metode Stepping Stone. Saya akan menjelaskan tentang metode North, West Corner, dan teman saya Lilis Mariani akan menjelaskan tentang metode Stepping Stone. Sebelumnya, model transportasi pada dasarnya merupakan sebuah program linear yang dapat dipecahkan dengan metode simplex biasa. Namun, Tata 1996 berpendapat bahwa strukturnya yang khusus memungkinkan pengembangan sebuah prosedur pemecahan yang disebut dengan teknik transportasi yang lebih efisien dalam perhitungan. Masalah transportasi ini berkaitan dengan pendistribusian beberapa komoditas dari beberapa pusat penyediaan yang disebut dengan sumber menuju ke beberapa pusat penerima yang disebut dengan tujuan, dengan maksud untuk memperkecilkan total biaya distribusi. Hiller dan Lieberman 2001. Metode transportasi memiliki ciri-ciri khusus. Menurut Rinaldi 2005, ciri-ciri khusus dari transportasi adalah terdapat sejumlah sumber dan sejumlah tujuan. Jadi ada beberapa sumbernya dan beberapa tujuan tertentu. Kemudian jumlah yang didistribusikan dari setiap sumber dan yang diminta oleh tujuan tertentu. Yang ketiga, jumlah yang dikirim dari suatu sumber tadi ke suatu tujuan yang sesuai dengan permintaan atau kapasitas sumber. Jumlah permintaan dan penawaran harus seimbang. Apabila jumlah permintaan tidak sama dengan penawaran, maka harus ditambah dengan variabel dummy. Yang keempat, biaya transportasi dari suatu sumber ke suatu tujuan, yaitu jumlah variabel dasar M ditambah N kurang 1, di mana M ini merupakan jumlah baris dan N adalah jumlah kolomnya. Apabila jumlah variabel dasar kurang dari M tambah N kurang 1 disebut dengan degenerasi, maka harus ditambah variabel dasar dengan nilai 0. Nah, kita masuk ke metode North-West Corner. Metode North-West Corner adalah salah satu teknik solusi dalam transportasi. Metode ini biasa disebut dengan metode barat laut atau metode pojok kiri atas. Metode ini didasarkan pada aturan atau pengalokasian normatif dari persediaan dan kebutuhan sumber dalam suatu matriks atau tabel transportasi tanpa perhitungan besaran-besaran ekonomisnya. Aturan normatif yaitu membebani semaksimal mungkin sampai batas maksimum persediaan atau kebutuhan mana yang tercapai terlebih dahulu pada matriks alokasi pada ujung kiri atas atau pojok kiri atas terus menuju ke kanan bawah. Sedemikian hingga seluruh kebutuhan akan sumber dapat terpenuhi. Metode North-West terdapat aturan-aturan yang berlaku. Aturan-aturan itu yang pertama, menghabiskan persediaan di setiap baris sebelum bergerak menuju ke baris selanjutnya yang berada di bagian bawah. Nah, jadi di sini persediaannya harus dihabiskan dahulu, baru boleh bergerak ke baris selanjutnya. Kemudian memenuhi syarat permintaan di tiap kolom sebelum bergerak ke kolom selanjutnya yang berada di sebelah kanannya. Nah, tadi kan kita mulainya dari pojok kiri atas. Jadi setelah syarat dari permintaan terpenuhi, kita melangkah atau bergerak ke kolom selanjutnya yang pastinya sudah ada di sebelah kanan. Selanjutnya, melakukan cek agar semua persediaan dan permintaan sesuai jumlahnya. Metode North-West Corner atau NWC punya kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dari metode ini yaitu metode yang paling mudah untuk langkah awal perhitungan mencari solusi optimal, tetapi tidak mempertimbangkan biaya.
Sedangkan kelemahannya yaitu metode NWC ini tidak hanya untuk mencari solusi awal perhitungan saja, tidak langsung menemukan solusi yang langsung optimal. Jadi harus ada metode selanjutnya yang nantinya akan menemukan solusi yang optimal. Metode ini hanya mengalokasikan produk berdasarkan kriteria sudut kiri atas atau sudut kanan bawah yang merupakan sel basis. Metode ini kurang efisien dan metode ini merupakan metode terpanjang dalam mencari tabel optimal. Nah, ada langkah-langkah atau algoritma Northwest Corner, yaitu yang pertama, tentukan banyaknya daerah persediaan dan daerah permintaan, atau biasa disebut dengan supply and demand. Yang kedua, tentukan biaya distribusi untuk tiap daerah supply dan daerah demand. Yang ketiga, isilah unit permintaan atau demand pada daerah per daerah dan unit supply per gudang atau per persediaan. Lakukan pengecekan apakah permintaannya sama dengan persediaan. Apabila tidak sama, lakukan pengecekan lagi apakah ada yang masih kurang atau lebih pada matriksnya, dan apabila sama, maka lakukan langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya yaitu membandingkan unit persediaan dengan unit permintaan. Kemudian isi unit yang paling terkecil antara permintaan dan persediaan pada kolom kiri bagian atas atau pojok kiri atas. Kolom atau baris pada permintaan atau persediaan yang telah terpenuhi tidak boleh diisi lagi. Kemudian selanjutnya, kolom atau baris pojok kiri atas berikutnya yang belum terisi, kita isi lagi. Kemudian ulangi lagi langkah kelima tadi, membandingkan persediaan dengan permintaan sampai semua elemen pada tabel distribusi sudah terpenuhi semua. Langkah selanjutnya, biaya per kolom adalah besarnya biaya dikalikan dengan unit yang didistribusikan. Langkah terakhir, total biaya adalah jumlah semua cost per kolom pada langkah 9. Agar lebih jelas lagi, kita perhatikan model transportasi yang dilakukan dengan metode Northwest Corner pada permasalahan di bawah ini. Nah, di bawah ini ada data pengiriman beras pada bulan Juli tahun 2019. Data di bawah diolah untuk melihat optimasi biaya pengiriman beras. Distributor memasok beras ke 3 agen 1, agen 2, dan agen 3. Masing-masing agen mengirimkan beras kepada pelanggannya dengan jumlah beras sesuai dengan permintaan dari masing-masing pasar pelanggan. Nah, di sini pasar pelanggannya ada 4, 1, 2, 3, 4, dan biaya satu kali pengiriman seharga 1 juta, tergantung pada jarak yang ditempuhnya. Di bawah ini adalah pasokan dan permintaan pada bulan Juli tahun 2019 dengan harga dalam satuan juta. Nah, ini adalah tabel data pengiriman beras bulan Juli tahun 2019. Di sini agen 1 mengirimkan beras ke pelanggan pasar pertama, kemudian pasar kedua, pasar ketiga, dan pasar keempat. Kolom ini adalah pasokan atau persediaan beras yang tersedia. Kolom ini, baris ini adalah permintaan dari pelanggan. Nah, data ini kemudian kita selesaikan dengan metode Northwest Corner untuk menemukan solusi awalnya. Nah, tadi sudah kita ketahui bahwa metode Northwest Corner adalah atau disebut juga dengan
pojok kanan atas. Jadi pada area ini daerah yang disebut dengan pojok kanan atas itu ada pada kotak ini. Nah, pada tahapan atau langkah-langkah metode ini tadi disebutkan bahwa kita bandingkan jumlah permintaan dengan jumlah pasokannya. Jumlah pasokan dengan permintaan. Kemudian kita isi unit yang paling terkecil dari permintaan dan pasokan atau persediaan ini ada 35 dan 45. Berarti yang harus kita isi adalah 35 karena 35 adalah unit yang paling terkecil. Maka di sini kita isi 35. Nah, setelah di sini kita isi 35, berarti di sini sudah tidak dapat terisi lagi. Karena sudah terpenuhi. Kemudian untuk permintaannya kan udah diisi 35. Maka sisanya tinggal 10. Selanjutnya pada area ini kita lihat pojok kiri atasnya ada pada kolom yang ini atau kotak yang ini, yaitu agen 2 mengirimkan beras ke pasar pertama. Nah, di sini kan tadi sisanya tinggal 10. Permintaannya tadi tinggal 10. Persediaannya di sini ada 50. Jadi kita bandingkan 50 dengan 10. Unit terkecilnya 10, maka di sini kita tulis 10. Karena di sini sudah 10, berarti di sini sudah tidak bisa diisi lagi karena sudah terpenuhi. Kemudian yang ini persediaannya karena sudah diambil 10, maka tinggal 40. Nah, tinggal 40. Kemudian selanjutnya yaitu daerah area yang ini. Nah, pada area ini kita tahu bahwa pojok kiri atasnya ada pada kotak yang ini atau agen 2 melayani pasar 2. Di sini ada permintaannya 20 dan persediaannya 40. Kita bandingkan, unit terkecilnya ada 20. Berarti di sini kita tulis 20. Nah, karena di sini sudah 20, maka di sini tidak bisa diisi lagi karena udah penuh. Kemudian yang 40 ini karena sudah diambil 20, sisanya tinggal 20. Kita tulis di sini 20. Nah, selanjutnya untuk area yang ini. Area ini pojok kiri atasnya ada pada kotak yang ini, yaitu agen 2 melayani pasar ketiga. Kita bandingkan, ini ada 30 permintaannya dan 20 persediaannya.
Berarti unit terkecilnya yaitu 20. Kita tulis di sini 20. Karena di sini sudah 20, maka di sini tidak bisa diisi lagi karena sudah terpenuhi. Kemudian di sini karena sudah diambil 20, maka sisanya tinggal 10. Nah, selanjutnya tinggal area ini. Tinggal area yang ini. Nah, area ini pojok kiri atasnya ada pada kotak yang ini, yaitu agen 3 melayani pasar ketiga. Kita lihat permintaannya 10 tadi sisanya, kemudian yang ini 40, kita bandingkan. Kita ambil unit terkecilnya 10, jadi di sini kita tulis 10. Nah, karena di sini sudah diambil 10, sisanya di sini tinggal 30. Nah, kemudian selanjutnya pojok kiri atas selanjutnya ada pada kotak yang ini, yaitu agen 3 melayani pasar keempat. Di sini perbandingannya 30 dan 40, maka di sini kita tulis 30. Maka udah selesai. Nah, maka kita memperoleh solusi awalnya. Dengan menggunakan metode Northwest Corner sampai pada literasi ke-6. Kita dapat tadi distribusinya 8, 9, 12, 13, 16 dan 5. Kemudian kita kalikan hasil diskusi tadi dengan distribusinya, yaitu 35 dikali 8, 10 dikali 9, 20 dikali 12, 20 dikali 13, 10 dikali 16, 30 dikali 5. Kemudian dapatlah hasilnya. Kemudian kita jumlahkan semuanya sehingga memperoleh hasil 1.180.000. Nah, dari hasil perhitungan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa model transportasi dengan menggunakan metode Northwest Corner atau disingkat dengan NWC didapatkan biaya optimal pengirimannya yaitu sebesar 1.180.000. Baik, itu saja penjelasan dari saya mengenai metode Northwest Corner. Semoga bermanfaat. Metode selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Lilis Mariani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Lilis Mariani. Saya akan melanjutkan materi pembahasan pada kelompok kami, yaitu tentang metode stepping stone. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu metode stepping stone. Nah, metode stepping stone ini merupakan langkah lanjutan dari metode awal untuk mendapatkan solusi optimal. Nah, metode stepping stone merubah alokasi produk untuk mendapatkan alokasi produksi yang optimal menggunakan cara coba-coba. Nah, Heiser dan Render menyatakan bahwa metode stepping stone dapat membantu kita beranjak dari solusi layak ke solusi optimal. Metode stepping stone ini berfungsi untuk mengevaluasi efektivitas biaya dimulai dari pengangkutan barang yang melalui rute transportasi yang tidak ada dalam proses. Nah, Render juga menyatakan bahwa tahapan pengetesan metode stepping stone ini. Pada metode stepping stone ini mempunyai
5 tahapan. Yang pertama yaitu memilih salah satu sel yang masih kosong untuk dilakukan tes. Yang kedua, pada sel yang masih kosong tersebut, kemudian kita membuat garis yang berlawanan arah dengan jarum jam. Lalu kembali ke sel yang masih kosong tadi dengan cara melewati sel yang sudah teralokasi dengan unit produk berdasarkan pada rute pengiriman dan pergerakannya yang dilakukan dengan menggunakan garis vertikal ataupun garis horizontal. Nah, tahapan yang ketiga yaitu memulai dengan memakai tanda positif dari sel yang masih kosong tersebut. Selanjutnya dengan tanda negatif menuju sel berikutnya. Kemudian kita pakai kembali tanda positif menuju sel berikutnya dan dilanjutkan kembali dengan tanda negatif menuju sel berikutnya secara bergantian sampai kembali menuju sel semula yang masih kosong. Tahapan yang keempat, menghitung improvement index dengan cara menambahkan semua unit biaya yang ada pada setiap sel dengan tanda positif. Kemudian kurangi dengan semua unit biaya yang ada pada setiap sel dengan tanda negatif. Tahapan terakhir yaitu lakukan pengulangan tahapan 1 sampai 4 tadi hingga didapatkan semua improvement index pada semua sel yang masih kosong. Nah, apabila hasil semua perhitungan improvement index bernilai sama dengan 0 ataupun lebih besar dari 1, maka penyelesaian optimal telah tercapai. Jika tidak, maka perlu kita lakukan perubahan alokasi pada sel yang telah berisi alokasi rute pengiriman dari suatu sumber. Oke, dengan menggunakan metode stepping stone ini, saya jelaskan satu contoh, yaitu hasil perhitungan biaya transportasi yang dilakukan secara konvensional dari gudang grosir kelapa di Bandung yang terletak di Karapitan, Cikanitri, dan Cikoneng ke Pasar Cicereh, Pasar Buah Batu, dan Pasar Balenda, menghasilkan biaya transportasi sebesar Rp180.000. Oke, di sini terdapat tabel pertama yaitu menjelaskan tentang biaya transportasi per 1 butir kelapa. Jadi yang pertama kita lakukan yaitu mengetahui harga 1 butir kelapa, biaya transportasi 1 butir kelapa. Oke, pada tabel ini terdapat 3 sumber yang dijelaskan pada soal yang pertama tadi, yaitu Karapitan, Cikanitri, dan Cikoneng. Dengan tujuan pengiriman yaitu Pasar Cicereh, Pasar Buah Batu, dan Pasar Balenda. Nah, tadi dijelaskan bahwa pada tabel ini kita akan mengetahui biaya transportasi harga 1 butir kelapa. Sumber pertama yaitu Karapitan, gudang Karapitan. Gudang Karapitan ke Pasar Cicereh membutuhkan biaya Rp20.000 untuk 1 butir kelapa. Dari Karapitan ke Pasar Buah Batu untuk harga 1 butir kelapa yaitu Rp15.000. Ke Pasar Balenda Rp30.000. Sedangkan dari gudang Cikanitri ke Pasar Cicereh memakan biaya Rp45.000 untuk 1 butir kelapa, Rp25.000 ke Pasar Buah Batu, dan Rp20.000 ke Pasar Balenda. Untuk sumber yang ketiga yaitu gudang Cikoneng. Nah, untuk gudang Cikoneng ini
dengan harga Rp35.000 untuk harga biaya transportasi 1 butir kelapa ke pasar Cicereh, Rp15.000 ke pasar Buah Batu, dan Rp30.000 untuk ke pasar Balenda. Selanjutnya yaitu tabel kedua. Nah, pada tabel kedua ini menjelaskan tentang keseluruhan data supply dan demand. Nah, tadi pada tabel pertama menjelaskan biaya transportasinya. Nah, pada tabel kedua ini menjelaskan tentang keseluruhan data supply dan demand. Berdasarkan pada soal, terdapat 3 sumber, yaitu Karapitan, Cikanitri, dan Cikoneng. Nah, untuk Karapitan, gudang Karapitan terdapat suplai sebanyak 1.500 butir kelapa. Suplai adalah banyaknya stok yang dimiliki oleh sumber. Sedangkan demand adalah banyaknya pesanan dari agen sumber. Nah, selanjutnya yaitu Cikanitri. Nah, untuk Cikanitri, banyaknya suplai pada gudang Cikanitri sebanyak 2.500 butir. Untuk suplai pada gudang Cikoneng yaitu sebanyak 2.000 butir buah kelapa. Selanjutnya yaitu demand. Demand pada pasar Cicereh sebanyak 3.000 butir buah kelapa. Untuk pasar Buah Batu sebanyak 2.000 dan untuk pasar Balenda sebanyak 1.000. Masalah transportasi distribusi kelapa memiliki bentuk baku M sama dengan 3 baris dan N sama dengan 3 kolom. Jumlah sel basis adalah 5 dan jumlah sel bukan basis adalah 4. Jadi pada gambar yang saya jelaskan tadi, yaitu yang menjelaskan tentang keseluruhan supply dan demand. Nah, selanjutnya pada tabel selanjutnya menjelaskan tentang transportasi menggunakan metode North-West Corner atau NWC. Nah, pada tabel pertama tadi menjelaskan biaya transportasi. Pada tabel kedua menjelaskan tadi tentang supply dan demand. Nah, pada tabel sekarang menjelaskan tentang transportasi menggunakan metode North-West Corner atau NWC. Untuk sumber pertama yaitu Karapitan dengan suplai 1.500 sebanyak 1.500 dan demand pada pasar Cicereh sebanyak 3.000. Di sini kita akan mencari suplai yang dimiliki suplai setiap agen. Nah, tadi saya jelaskan untuk Karapitan sebanyak 1.500. Nah, untuk demand pasar Cicereh sebanyak 3.000. Langkah selanjutnya itu kita membandingkan demand yang dimiliki pasar Cicereh dengan
suplai sumber pertama yaitu karapitan 3.000 dan 1.500. Kita melihat angka yang paling terkecil 3.000 dan 1.500. Nah, jadi di antara 3.000 dan 1.500 terdapat 1.500, angka yang paling kecil. Jadi suplai yang dimiliki Pasar Cicereh pada sumber karapitan, pada gudang karapitan sebanyak 1.500. Nah, suplai yang dimiliki Pasar Buah Batu dari karapitan 0 dan Pasar Balendah juga 0. Mengapa? Karena suplai yang dimiliki karapitan hanya sebanyak 1.500 butir buah kelapa, sedangkan suplai yang diambil dari karapitan ke Pasar Cicereh sebanyak 1.500. Jadi suplai yang dimiliki karapitan sebanyak 0. Makanya pada suplai tidak dimiliki suplai pada Pasar Buah Batu dan Pasar Balendah. Selanjutnya yaitu gudang Cikanitri. Nah, pada gudang Cikanitri ini suplai yang dimilikinya yaitu sebanyak 2.500. Sebanyak 2.500. Dari mana kita mendapatkan suplai yang dimiliki Pasar Cicereh dari Cikanitri sebanyak 1.500? Dengan cara kita kurangi demand pada Pasar Cicereh dengan suplai yang telah diambil Pasar Cicereh dari sumber pertama, yaitu 3.000 dikurangi dengan 1.500, mendapatkan hasil suplai pada gudang Cikanitri pada Pasar Cicereh sebanyak 1.500. Selanjutnya suplai yang diambil Pasar Buah Batu dari Cikanitri sebanyak 1.000. Kita lihat dulu suplai yang dimiliki oleh Cikanitri yaitu sebanyak 2.500 butir. Sedangkan suplai gedung Cikanitri telah didapatkan Pasar Cicereh sebanyak 1.500 sebelumnya. Jadi untuk suplai dimiliki Pasar Buah Batu dengan cara kita kurangi suplai yang dimiliki Cikanitri dengan suplai Cikanitri pada Pasar Cicereh, yaitu sebanyak 1.500. Jadi tinggal kita kurangi 2.500 kurangi 1.500. Mendapatkan hasil 1.000 suplai pada Pasar Buah Batu. Nah, mengapa pada Pasar Balendah tidak terdapat suplai pada gudang Cikanitri? Kita lihat kembali pada suplai yang dimiliki gudang Cikanitri, yaitu sebanyak 2.500. Nah, sedangkan suplai yang dimilikinya telah berkurang pada
Agen pertama yaitu Pasar Cijereh sebanyak 1.500 dan agen kedua yaitu Pasar Buah Batu sebanyak 1.000. Jadi 1.500 ditambah 2.000 berjumlah 2.500. Maka telah terpenuhi suplai yang dimiliki Ciganitri. Maka telah terjawab mengapa suplai pada Pasar Balenda tidak mendapat suplai dari Ciganitri. Selanjutnya yaitu Gudang Cikoneng. Nah, pada Gudang Cikoneng untuk agen Pasar Cijereh tidak mendapatkan suplai pada Gudang Cikoneng. Mengapa? Karena kita lihat lagi demand atau banyaknya pemesanan pada Pasar Cijereh, yaitu sebanyak 3.000. Sedangkan Pasar Cijereh telah mendapatkan suplai pada sumber pertama, yaitu Gudang Karapitan sebanyak 1.500, pada Gudang Ciganitri juga sebanyak 1.500. Jadi telah terpenuhi demand untuk Pasar Cijereh. 1.500 ditambah 1.500 mendapatkan hasil 3.000. Nah, selanjutnya yaitu suplai pada Pasar Buah Batu. Nah, untuk pada Pasar Buah Batu ini dari Gudang Cikoneng sebanyak 1.000. Jadi untuk kita mendapatkan mengapa pada tabel ini dijelaskan suplai yang dimiliki Pasar Buah Batu dari sumber Cikoneng sebanyak 1.000. Kita lihat kembali demand atau banyaknya pemesanan pada Pasar Buah Batu yaitu sebanyak 2.000 butir. Sedangkan pada Pasar Buah Batu ini telah mendapat suplai dari sumber sebelumnya yaitu Ciganitri sebanyak 1.000 butir. Jadi untuk mendapatkan suplai pada sumber Cikoneng Pasar Buah Batu tinggal kita kurangi banyaknya pemesanan pada Pasar Buah Batu dan dengan suplai yang telah ia miliki. 2.000 dikurangi 1.000 mendapatkan hasil 1.000 suplai pada Pasar Buah Batu yang didapatkan dari Cikoneng. Selanjutnya yaitu Pasar Balenda. Pada Pasar Balenda dijelaskan pada tabel ini sebanyak 1.000. Kita lihat kembali. Demand pada Pasar Balenda sebelumnya pada sumber pertama yaitu Gudang Karapitan dia tidak mendapatkan suplai, dan juga pada sumber kedua yaitu Ciganitri juga tidak mendapatkan suplai pemesanan. Jadi pada Gedung Cikoneng atau sumber ketiga ini ia mendapatkan 1.000 suplai. Dari mana dia mendapatkan 1.000 suplai ini? Selain kita lihat dengan cara mudah, kita lihat saja demand pada Pasar Balenda ini yaitu sebanyak 1.000, dan otomatis pada tabel sebelumnya tidak mendapatkan suplai. Jadi pada tabel ini otomatis pemikiran kita langsung mengatakan 1.000 suplai. Tetapi kita juga memiliki cara, yaitu dengan kita melihat suplai yang dimiliki oleh Cikoneng yaitu sebanyak 2.000.
suplai. Sedangkan suplai pada Cikoneng ini telah berkurang pada pasar Buah Batu sebanyak 1.000. Jadi tinggal kita kurangi banyaknya suplai pada pasar Cikoneng dengan suplai yang telah berkurang pada pasar Buah Batu. 2.000 dikurangi 1.000. Mendapatkan hasil suplai pasar Belenda dari gudang Cikoneng, yaitu sebanyak 1.000. Oke, jadi pada tabel ini tadi kan untuk melihat transportasi menggunakan metode northwest corner gitu. Nah, kita lihat kembali untuk hasil biaya transportasi. Oke. Selanjutnya yaitu suplai gudang Karapitan ke pasar Cicereh dikali biaya. Nah, untuk yang pertama yaitu 1.500 dikali biaya, yaitu 20 untuk harga 1 butir kelapa tadi. Ditambah suplai gudang Ciganitri ke pasar Cicereh dikali biaya. Nah, di sini tadi suplainya 1.500 dikali 45, yaitu biaya per butir kelapanya. Ditambah suplai gudang Ciganitri ke pasar Buah Batu dikali biaya, yaitu 1.000 dikali 25 untuk biaya. Selanjutnya suplai gudang Cikoneng ke pasar Buah Batu dikali biaya, 1.000 dikali 15. Ditambah suplai gudang Cikoneng 1.000 dikali dengan biaya, yaitu 30. Sama dengan mendapatkan harga sebanyak 167.500. Setelah kita jumlahkan menggunakan metode northwest corner. Nah, pada hasil perhitungan dapat diketahui solusi awal biaya transportasi distribusi kelapa menggunakan model NWC adalah sebesar 167.500. Kita memiliki selisih lebih rendah 12.500 dengan biaya transportasi distribusi kelapa sebelumnya, di mana pada soal pertama menjelaskan bahwa biaya transportasi distribusi kelapanya sebesar Rp180.000. Setelah diketahui hasil perhitungan solusi awal biaya transportasi distribusi kelapa menggunakan model NWC ini seharga 167.500, dan kita juga mendapatkan selisih harga 12.500. Selanjutnya kita menggunakan transportasi stepping stone method.
Nah, pada tabel ini menjelaskan tentang transportasi stepping stone method. Oke, pada tabel ini tinggal kita mengikuti rumus, yaitu suplai gudang karapitan ke Pasar Cijere dikali biaya. Nah, tadi kan sebelumnya pada tabel sebelumnya telah kita ikuti per tahapnya, telah kita ketahui suplai gudang karapitan ke Pasar Cijere berapa, suplai gudang Ciganitri ke Pasar Buah Batu berapa, suplai gudang Ciganitri ke Pasar Balenda berapa. Nah, jadi tinggal kita ikutin rumus pada stepping stone ini, yaitu yang pertama suplai gudang karapitan ke Pasar Cijere dikali dengan biaya 1.500 dikali biaya, yaitu 20. Selanjutnya ditambah dengan suplai gudang Ciganitri 1.500 dikali dengan biaya. Selanjutnya ditambah dengan suplai gudang Ciganitri ke Pasar Buah Batu 0 dikali 25. Selanjutnya suplai gudang Ciganitri ke Pasar Balenda 1.000 dikali 20. Selanjutnya yaitu suplai gudang Cikoneng ke Pasar Buah Batu dikali biaya 2.000 dikali 15. Mendapatkan hasil yaitu seharga 147.500. Nah, pada hasil perhitungan yang kita lakukan pada tabel berikut ini dengan menggunakan transportasi stepping stone method, disimpulkan solusi baru biaya transportasi distribusi kelapa dari gudang ke pasar dengan menggunakan metode stepping stone, yaitu sebesar 147.500. Nah, penggunaan metode stepping stone ini telah berhasil meminimumkan biaya transportasi distribusi kelapa dari 167.500 yang kita dapatkan dengan menggunakan metode NWC ke 147.500. Jadi hasil terjadi penurunan biaya transportasi sebesar 20.000. Baik, sampai di sini penjelasan saya mengenai metode stepping stone. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.